Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Fauziah, akan mempraktekkan salat berjamaah. Sebelum saya mempraktekkan salat berjamaah, saya akan membahas atau menjelaskan tentang apa itu salat berjamaah. Tata cara salat berjamaah. Tata cara salat berjamaah pada dasarnya sama saja dengan kita salat sendirian. Hanya saja yang membedakan kedua ibadah tersebut ialah aturan dilaksanakannya. Salat tersebut baik bagi imam ataupun bagi makmumnya. Di samping itu, niat salat dibaca oleh imam ataupun makmum juga memiliki perbedaan. Dalam tata cara salat berjamaah, setidaknya harus ada 2 orang yang hendak melakukan ibadah tersebut, yakni satu menjadi imam dan satu menjadi makmum. 1. Membaca niat salat. 2. Membaca takbiratul ikram. 3. Membaca Al-Fatihah dan surat pendek. 4. Ruku dengan tumakninah. 5. Iktidal. 6. Sujud. Yang ketujuh, lakukan hal yang sama seperti poin di atas. 8. Membaca tasyahud akhir, lalu salam. Ketika menjalankan salat berjamaah tadi, pastikan bahwa makmum mengikuti bacaan dan gerakan imam tanpa pernah mendahulukannya. Dalam ajaran Islam, menunaikan salat secara berjamaah merupakan hal yang sangat dianjurkan karena memiliki amalan pahala yang banyak. Amalan pahala bagi umat muslim yang mengerjakan salat berjamaah adalah sebanyak 20 kali lipat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Eli Berani Simbola dari kelompok 9 ingin mempraktekkan tata cara sholat qashar. Sebelum saya mempraktekkan tata cara sholat qashar, di sini saya akan menjelaskan pengertian sholat qashar. Sholat qashar adalah sholat yang diringkaskan bilang rakaatnya, yaitu di antara sholat fardu yang 5. Semestinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sholat 5 waktu yang boleh diqashar adalah sholat zuhur, asar, dan isya. Adapun sholat maghrib dan subuh sebagaimana biasanya tidak boleh diqashar. Hukum sholat qashar dalam mazhab Syafi'i boleh, bahkan lebih baik bagi orang yang sedang dalam perjalanan dan memenuhi syarat-syaratnya. Pun tata cara pelaksanaan sholat qashar seperti sholat fardu, cuman hanya berbeda dengan niatnya. Niat sholat zuhur yaitu usolli fardol zuhri rakaateni qashar ada Allah Ta'ala. Akun hias sholat fardu zuhur secara qashar 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Nurusna akan mempraktekkan jamak takdim. Sebelum saya mempraktekkan jamak takdim, saya akan membahas atau menjelaskan apa itu jamak takdim. Jamak takdim dilakukan di awal waktu sholat fardu, meringkas atau mengerjakan 2 sholat wajib sekaligus di waktu sholat yang pertama atau awal, yakni sholat zuhur dan sholat asar dikerjakan waktu zuhur. Niat sholat jamak takdim zuhur dan asar. Usolli fardu zuhri arba'a raka'atin mazmuman ma'al asri adaan lillahi ta'ala. Setelah selesai sholat zuhur, tanpa zikir atau ngobrol, langsung dilanjutkan sholat asar dengan bacaan niat. Usolli fardu asri arba'a raka'atin mazmuman ma'al zuhri adaan lillahi ta'ala. Saya Nur Saila, saya akan melanjutkan ke pembagian yang kedua, yakni jamak takhir. Jamak takhir itu sendiri adalah mengumpulkan serta menyatukan sholat dan dikerjakan pada waktu pelaksanaan sholat terakhir. Semisalnya, sholat zuhur dengan sholat asar dan dikerjakan pada waktu asar. Sholat maghrib dengan sholat isya yang dikerjakan pada waktu sholat isya. Adapun tata cara pelaksanaannya
sama halnya dengan pelaksanaan sholat fardu. Hanya saja niatnya yang dirubah. Semisalnya kita melaksanakan sholat zuhur dengan sholat asar, niatnya usalli fardal zuhri jamak takhir bil asri fardalillahi ta'ala. Yang kedua, sholat maghrib dengan sholat isya, usalli fardal maghribi jamak takhir bil isya'i fardalillahi ta'ala. Pun syarat diperbolehkan seseorang untuk menjamak atau diberi keringanan disebut juga dengan asbabut takfif, yang dibagi menjadi 5, yakni safar, bepergian. Semisalnya orang dalam masa perjalanan keluar kota tapi tidak sempat untuk berhenti. Yang kedua, hujan. Ketika seorang dalam masjid atau musola tertimpa hujan lebat, maka diperbolehkan untuk menjamak sholatnya. Yang ketiga, sakit. Misalnya wanita dalam keadaan istidasah, yakni keluarnya darah terus-menerus sehingga menyulitkan untuk sholat, maka diperbolehkan untuk menjamak sholatnya. Yang keempat, takut. Takut di sini bukan berarti takut yang dialami seseorang selama ini, bukan, tapi takutnya itu secara batin dan merasa terancam. Kalau keluar rumah akan ada tindak kriminal atau kejadian, maka diperbolehkan untuk menjamak sholatnya. Yang kelima, keperluan penting atau mendesak. Misalnya tugas para TNI untuk penyelamatan di bencana, maka dia diperbolehkan untuk menjamak sholatnya.